Aduh, guys, dikatakan pada baru-baru ini Rusia disebut rekrut pasukan ketenteraan dia sampai di Indonesia. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, kepada subscriber yang baru saja masuk di Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just tekan button yang berwarna merah subscribe. Kalau tidak keberatan, komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dibukakan pintu-pintu rezeki, dijauhkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok apa judul yang kita akan react, dikatakan Rusia pada baru-baru ini disebut-sebut di media sosial sedang merekrut pasukannya. Pasukan apa? Pasukan tentera, kita belum pasti, kita tonton video ini. Tapi dikatakan dalam tajuk ini, rekrut pasukan sampai di Indonesia. Adakah kalian sudah mendengar berita ini? Tanpa membuang masa, kita semak dulu video ini. Jom. Waduh, Rusia rekrut pasukan dari Indonesia. UAE bekukan pembelian 80 unit Rafale. Ada apa nih, guys? Wow, kita semak, guys. Oke, kali ini kabar yang cukup panas dari media-media internasional, lagi-lagi menyangkut Indonesia, bos. Nah, jadi kabar yang pertama kali ini datang dari Rusia yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan perekrutan orang-orang Indonesia untuk ikut berperang di medan laga Ukraina. Wow. Ngeri juga nih, bos. Ada pula orang kita yang mau ikut ke sana, ya kan? Nah, lantas bagaimanakah beritanya? Tergabung dalam apakah para personel bayaran dari Indonesia ini? Dan siapakah mereka? Setelah ini kita kupas habis, bos. Dan lanjut kabar kedua nanti, jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia kini telah resmi memborong 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Namun sebelum Indonesia dulu sudah ada UEA, bos, yaitu negara Sultan Gurun Uni Emirat Arab yang memborong 80 unit Rafale dari Prancis. Otomatis ya kemungkinan besar antrean UEA yang didahulukan. Namun kini tiba-tiba ada pula kabar yang mengatakan bahwa UEA telah membekukan pembelian 80 unit jet tempur Rafale-nya. Nah, lantas ada masalah apakah sebenarnya? Dan apakah dengan hal ini antrean Rafale Indonesia bisa dimajukan dan datang lebih cepat? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar yang pertama datang dari Rusia yang diklaim diberitakan telah merekrut orang-orang dari Indonesia untuk ikut join war di medan laga Ukraina, bos. Nah, ini admin kutip dari Bulgarian Military dengan judul Russia is recruiting Indonesian volunteers for the war in Ukraine tertanggal 27 Agustus 2024 kemarin. Nah, jelas ya, bos, judulnya. Tapi disebutkan ini volunteer, sukarelawan pula, ya kan? Dan dalam berita ini dikatakan bahwa yang mengumumkan perekrutan pasukan atau yang mereka sebut adalah para sukarelawan dari Indonesia ini adalah Batalion Arbat Armenia yang terintegrasi dalam Brigade Internasional ke-15. Nah, kalau bahasanya sukarelawan sebenarnya sih ya nggak cocok, ya kan, bos? Untuk apa juga, ya kan, kita ikut war di Ukraina secara sukarela pula. Yang jelas ya tujuannya di sini duit, bukan sukarela, bos. Nah, lanjut dikatakan dalam berita bahwa tentara bayaran ini pun akan menerima pelatihan di wilayah pendudukan Ukraina. Bahkan menurut postingan di saluran Telegram unit tersebut, beberapa penduduk lokal telah menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan perjalanan ke Republik Rakyat Donetsk dan menerima pelatihan dari instruktur serta terlibat dalam pertempuran. Wow. Bahkan pengumuman ini pun disertai dengan video yang menunjukkan warga Indonesia meneriakkan slogan memuji batalion tersebut. Nah, ini dia videonya, bos. Pendek banget memang.
Ahmad Sila. Ahmad Sila. Dan jelas ini bukan dari pihak militer Indonesia ataupun TNI. Karena jelas dalam militer Indonesia hal-hal seperti ini pun dilarang, bos. Dan mereka hanya boleh bertugas untuk menjaga teritorial keutuhan bangsa Indonesia dan dilarang keras untuk menjadi pasukan bayaran di negara lain. Nah, admin pun sebenarnya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran berita ini. Dan sampai saat ini memang belum ada tanggapan instansi terkait mengenai berita asing ini, bos. Bagaimana kalian? Jangan sampai ada yang tertarik ya, bos. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah panas. Seperti yang kalian tahu, UEA, Uni Emirat Arab, dulu telah menaikkan pembelian 80 unit Rafale dari Prancis dan mereka duluan dari Indonesia, bos. Namun kini ada kabar yang cukup menegangkan di mana negara Sultan Gurun ini, Uni Emirat Arab ini telah membekukan pembelian 80 unit Rafale, bos. Ngeri-ngeri sedap. Nah, admin kutip dari edaily.com, hal ini pun terjadi akibat penangkapan seseorang yang bernama Durov. Dikatakan bahwa Uni Emirat Arab kini sedang mempertimbangkan kemungkinan blokade total kerjasama teknis militer dengan Prancis setelah pendiri Telegram yaitu Pavel Durov ditahan di Paris. Dan media juga melaporkan bahwa setelah penangkapan Durov, UEA telah membekukan implementasi kontrak pembelian 80 unit pesawat tempur dari Prancis. Dan itu apalagi kalau bukan Rafale, bos. Nah, kalau seperti ini ya bisa-bisa antrean kita naik pula, bos. Tapi dengan catatan kalau pembekuannya lama ya, bos. Misalnya dibekukan 1 tahun sampai 2 tahun kan lumayan juga tuh. Gak mungkin kan Dassault Aviation stop produksi gara-gara itu. Negara-negara lain malahan juga bisa ikut-ikutan ngambek nanti, pindah ke lain hati. Nah, pertanyaannya kini siapakah Pavel Durov ini? Oke, jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata Prancis baru-baru ini telah menangkap bos atau pendiri dari media sosial Telegram yang memang saat ini berdomisili tinggal di negara UEA, bahkan mendapatkan kewarganegaraan Uni Emirat Arab, bos, yaitu Pavel Durov yang ditangkap di Prancis atas dugaan kegagalan memberantas kriminalitas. Bahkan kini UEA sampai-sampai mendesak pemerintah Republik Prancis untuk memberikan semua layanan konsuler yang diperlukan bagi Durov, di mana memang Pavel Durov, bos Telegram ini pun ditangkap di Bandara Paris Le Bourget pada Sabtu 24 Agustus 2024 kemarin pada malam hari usai dituduh gagal membasmi hal-hal yang berbau ilegal di aplikasi buatannya yaitu Telegram. Nah, jadi memang bos, di Telegram ini bebas berkeliaran konten-konten yang berbau tidak sedap. Mulai dari perang, bahkan juga grup para tentara yang lagi berperang itu sendiri. Kemudian channel-channel kriminalitas seperti perdagangan obat-obatan terlarang, seks bebas, dan lain-lain. Bahkan Pavel Durov ini seolah-olah juga memberikan kebebasan bagi para penggunanya. Dan oleh karena itu Prancis pun langsung menangkapnya saat diketahui sedang berada di Bandara Le Bourget. Nah lanjut, Durov ini pun sebenarnya merupakan warga negara Rusia yang juga memegang paspor Prancis dan Uni Emirat Arab. Dan diketahui bahwa pria 39 tahun itu mendirikan Telegram usai meninggalkan Rusia pada tahun 2014 silam setelah menolak untuk mematuhi tuntutan pemerintah Rusia untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VKontakte miliknya. Namun platform itu kini telah dijual olehnya, bos. Kemudian selain itu alasan ia keluar meninggalkan Rusia adalah juga karena dirinya enggan bekerja sama dengan dinas rahasia Kremlin, termasuk untuk menyediakan data terenskripsi dari para pengguna media sosial tersebut. Nah, kini akibat beliau yang tinggal di Uni Emirat Arab dan ditangkap oleh Prancis, dikabarkanlah bahwa UEA katanya telah membekukan pembelian sebanyak 80 unit Rafale dari Prancis. Pertanyaannya, lantas apakah ini akan berdampak ke antrean Rafale Indonesia? Akankah antrean kita naik mendahului punya UEA? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bos.
Semoga saja naik ya bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines. Yap. Guys, kecoh guys. Banyak sekali media-media daripada Rusia menyatakan bahawa ada dikatakan 3 orang warga negara daripada Indonesia sedang menjalankan latihan ataupun diberi latihan di Rusia untuk menyertai Rusia ini dalam peperangan menentang Ukraina. Kalau kita tengok video sebentar tadi tidaklah begitu details. 3 orang ni memang warga negara daripada Indonesia tetapi belum dikonfirmasikan bahawa mereka ni betulkah warga negara Indonesia. Adapun klip video tu sedikit guys, nak sampai beberapa second. Kalau kita tengok mereka ini hanyalah warga negara dikatakan tetapi belum sahih, belum betul berita ini. Dikatakan berasal daripada Indonesia yang telah migrasi ataupun berhijrah di Rusia. Sudah pun stay di Rusia, tinggal di Rusia. Mungkin mereka ini bekerja di Rusia. Dan mereka ini secara sukarela. Mereka ini secara sukarela untuk berkhidmat ataupun untuk menerima latihan ketenteraan di Rusia. Dan sekaligus menyertai pasukan ketenteraan Rusia untuk menyertai peperangan. Mana-manalah Rusia menentang Ukraina ataupun negara-negara yang lain. Di mana 3 orang ini juga diberi bayaran sebagaimana bayaran kepada ketenteraan di Rusia. Jadi mereka menerima bayaran dan mereka ini bekerja bersama dengan Rusia dan menerima latihan ketenteraan di Rusia. Dan 3 orang ini sebenarnya bukanlah pasukan ketenteraan daripada Indonesia datang ke Rusia semata-mata untuk berperang ataupun menyertai Rusia ini untuk berperang. Bukan. Mereka ini hanyalah masyarakat biasa yang berhijrah di Rusia dan ingin menyertai Rusia di dalam peperangan. Jadi guys, jangan pula di luar sana terikut-ikut ataupun terpengaruh dengan keputusan-keputusan atau maklumat-maklumat daripada media medsos yang kita belum tahu sumber yang sahih. Jadi, apa-apa pun doa yang terbaik untuk diri kita. Semoga terus Indonesia maju ke hadapan dan sama-sama kita mendoakan agar Indonesia terus maju di depan dan kerjasama bersama dengan negara-negara seluruh dunia ini masih dijalinkan dengan sebaiknya. Semoga terus gemilang terbilang dan juga terus maju di dalam semua aspek-aspek pentadbiran negara. Jadi bagi pendapat kalian semua, bagaimana?